Shalom saudara yang diberkati, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kaum ibu pada saat ini tertulis dalam Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, nats ini berlatar belakang dari seorang Yeremia yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa kerajaan Yehuda terancam oleh kekuatan asing, terutama oleh bangsa Babel ketika itu. Umat Israel saat itu telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah, dan Yeremia diutus untuk memperingatkan mereka tentang hukuman yang akan datang. Dan ayat ini juga merupakan bagian dari nubuatan yang menggambarkan masa depan umat Israel setelah mereka mengalami pembuangan ke Babel dan kembali ke tanah air mereka. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, penjabaran nats ini secara sederhana. Yang pertama, ayat ini menyatakan bahwa Allah akan membuat perjanjian baru, perjanjian yang diperbaharui antara umat Israel dan Yehuda dan Allah itu sendiri. Yang kedua, perjanjian ini tidak akan sama dengan perjanjian yang dibuat dengan nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Dan perjanjian itu telah mereka langgar seperti apa yang kita baca di dalam nats kita kali ini. Yang ketiga, Allah akan menempatkan hukumnya dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam pikiran mereka, sehingga mereka akan mengenal Dia secara pribadi, dan setiap orang akan mengajar sesamanya untuk mengenalnya. Lalu yang keempat, secara sederhana dituliskan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak akan pernah lagi mengingat kesalahan-kesalahan mereka. Maka kaum ibu yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi kaitan di dalam tema kita saat ini, ketika temanya mengatakan Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya? Kaitan tema yang bisa kita lihat, yang pertama adalah hubungan yang pribadi. Janji Allah untuk menempatkan hukumnya di dalam hati dan pikiran umatnya, itu menekankan hubungan yang sangat pribadi, yang sangat intim antara Allah dan secara pribadi, secara personal. Dan ini bukanlah hubungan yang hanya bersifat seremonial atau berdasarkan aturan, tetapi hubungan yang dilandasi oleh pengenalan dan kasih. Kaitan tema yang kedua tidak lain adalah ketaatan yang sukarela. Kristus mengajarkan pentingnya ketaatan yang dilandasi oleh kasih dan kehendak sukarela. Melalui kasih Kristus yang universal itu, kita dipanggil untuk mengikutinya dan memberikan hidup kita seutuhnya untuk persembahkan kepada Allah. Yang ketiga, kaitan tema tidak lain adalah adanya pengampunan dan keselamatan. Janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka, janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa setiap kita. Bahkan Allah tidak lagi mengingat kesalahan-kesalahan serta dosa-dosa pelanggaran setiap mereka. Dan inilah bagian inti dari Injil Kristus, di mana Allah memberikan keselamatan melalui Yesus di kayu salib itu, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal, memperoleh keselamatan, dan memiliki hubungan yang benar dengan Allah kita, dengan Yesus kita. Yang terakhir, kaitan tema tidak lain adalah adanya sebuah pengajaran dan kesaksian. Ketika hukum Allah tertulis dalam hati dan pikiran kita, kita akan menjadi saksi hidup bagi kebenaran firman-Nya di tengah-tengah dunia ini. Ini berarti mencakup pengajaran kepada sesama tentang karakter dan kehendak Allah seutuhnya. Dan biarlah setiap hidup kita menjadi kesaksian di tengah-tengah hari-hari kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita, terkhusus bagi kaum ibu melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama tidak lain adalah milikilah kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebagai pengajar rohani. Bisa kita berdasarkan
latar belakang di Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat 7, di mana kaum ibu dapat merenungkan peranan penting dalam mengajarkan anak-anaknya tentang kebenaran Allah dan hidup di dalam kehendak Allah semata. Maka kaum ibu jadilah menjadi pengajar rohani di dalam rumah tanggamu, dan pastikanlah bahwa hukum Allah tertanam kuat di dalam hati dan pikiran anak-anakmu. Refleksi yang kedua tidak lain adalah panggilan untuk pembawa damai dan memberikan pengampunan. Biarlah setiap ibu merenungkan kembali akan panggilanmu di tengah-tengah dunia ini. Jadilah pembawa damai dalam keluargamu, dan biarlah kasih dan pengampunan selalu engkau ajarkan. Dan biarlah kasih dan pengampunan itu menjadi cerminan bahwa pengampunan Allah juga nyata di dalam kehidupanmu. Bisa kita perkuat dengan Kolose 3 ayat yang ke-13. Lalu apa refleksi yang ketiga? Kesadaran akan kekuatan transformasi rohani. Maksudnya apa? Kaum ibu dapat merenungkan kuasa transformasi Roh Kudus dalam hidup kita, di dalam hidup setiap ibu, dan di dalam hidup setiap keluarga mereka. Kaum ibu diingatkan bahwa Allah itu mampu mengubah hati dan pikiran setiap ibu dan memberikan dorongan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Maka kaum ibu, biarlah hidupmu mau diubahkan seturut dengan apa yang Roh Kudus inginkan terjadi dalam kehidupanmu, dan bisa menjadi kekuatan pendukungnya apa yang tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua itu. Amin.